Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Ratnasari, NIM 1803211000017. Jadi di video kali ini saya akan menjawab tentang 4 pertanyaan mengenai sumber daya alam di Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak, ya atau tidak? Jadi menurut saya, Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup banyak, karena di Indonesia sendiri terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diketahui bahwa di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia saat ini tercatat 3,8 miliar barel. Serta dari sisi cekungan yang belum dieksplorasi, sebanyak 74 cekungan dengan menyimpan potensi minyak sebanyak 7,5 miliar barel. Sedangkan untuk cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Di subsektor energi baru terbarukan, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebanyak 11 gigawatt, angin sebanyak 60,6 gigawatt, bioenergi sebanyak 32,6 gigawatt, air dan mikrohidro sebanyak 94,3 gigawatt, surya sebanyak 207,8 gigawatt, dan laut sebanyak 17,9 gigawatt. Dengan total, Indonesia memiliki 442 gigawatt di subsektor energi baru terbarukan. Sedangkan pada subsektor minerba, cadangan batu bara sekitar 39,89 miliar ton, cadangan komoditas tembaga sebanyak 2,76 miliar ton, komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton, untuk logam besi cadangannya sebanyak 3 miliar ton, kemudian bauksit cadangan sebesar 2,4 miliar ton, perak cadangannya sebanyak 171.499 ton, serta timah dengan cadangan sebanyak 1,5 juta ton. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana sikap kalian terhadap deplesi dan kelangkaan sumber daya alam di Indonesia, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati? Jadi berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB, Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,05% pada triwulan 3 pada tahun 2020, sehingga aktivitas ekonomi juga semakin meningkat dan penggunaan sumber daya alam pun juga akan semakin meningkat. Jika terjadi peningkatan tersebut, maka akan terjadinya deflasi. Deflasi ini yaitu pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Jadi jika dilakukan pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan mentah, akan berakibat adanya kelangkaan sumber daya alam jika sumber daya alam tersebut tidak digunakan secara benar dan tanpa melihat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi, kelangkaan yang terjadi akan berakibat terbatasnya ketersediaan sumber daya alam pada suatu tempat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal jika sumber daya alam digunakan secara terus-menerus dan menjadi berkurang. Bahkan sumber daya alam pun akan habis. Dalam hal ini banyak berkaitan dengan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Namun terdapat juga hal ini terjadi pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sehingga untuk deflasi pada sumber daya alam harus diimbangi dan menjaga sumber daya alam untuk tidak digunakan secara terus-menerus untuk kebutuhan akan bahan mentah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana tanggapan kalian tentang eksploitasi secara besar-besaran dengan alasan untuk tujuan pembangunan? Jadi menurut saya, eksploitasi secara besar-besaran dengan tujuan pembangunan yaitu sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Apalagi pembangunannya tidak dilakukan perencanaan secara matang terlebih dahulu, karena eksploitasi dapat mengakibatkan kerusakan pada alam itu sendiri, sehingga menyebabkan sumber daya alam yang ada akan cepat habis. Apalagi eksploitasi ini dilakukan secara besar-besaran. Dengan adanya pembangunan mungkin dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi kita juga harus mengetahui sisi negatif atau dampak negatif dari adanya pembangunan eksploitasi secara besar-besaran ini. Jadi sehingga kita perlu memikirkan bagaimana pembangunan dengan sistem berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan. Dan hal ini juga perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar eksploitasi secara besar-besaran ini tidak dilakukan di Indonesia.
dan sumber daya alam tetap terjaga dan tersedia di Indonesia. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang kalian ketahui tentang konservasi? Jadi pada jurnal Dinamika Hukum volume 13 nomor 3 dengan judul jurnal yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 pada tahun 1999 tentang kehutanan pada studi di Kabupaten Kuningan. Pada jurnal tersebut diketahui bahwa konservasi ialah upaya pelestarian lingkungan yang melihat atau memperhatikan manfaat yang diperolehnya pada saat itu, dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan mendatang. Seperti misalkan pada jurnal ini, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam hal kebijakan, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dan mendukung konservasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya air, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 pada tahun 2009 tentang pelestarian satwa burung dan ikan. Jadi seperti itu peran serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan konservasi hutan. Cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan mengenai sumber daya alam. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.